Seorang pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Diduga pemudik tersebut kelelahan hingga jatuh pingsan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik remaja ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia. Pemudik tiba-tiba jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik tersebut sebelumnya sempat mengeluh pusing dan mual saat berada di area buffer zone. Menurut orang tuanya, mereka hendak mudik dari Tangerang ke Bandar Lampung. Tim tenaga kesehatan menduga pemudik wanita tersebut pingsan karena kelelahan. Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat merasa lelah, apalagi berangkat dengan kondisi tubuh kurang sehat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puncak arus mudik hari ini di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Berbeda di tol Pejagaan Purwokerto, di mana antrian kendaraan pemudik hingga 5 km. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagaan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagaan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu, Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat padat merayap. Antrian kendaraan yang didominasi motor dan mobil pribadi memadati persimpangan lampu merah arteri area Winangun. Ya, ini gambar pagi tadi pemirsa di persimpangan lampu merah area Winangun Cirebon yang dipadati kendaraan bermotor. Pemudik motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah hanya bisa berjalan perlahan saat mendekati persimpangan. Guna menghindari kemacetan panjang, petugas mengurangi durasi lampu merah dan memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta. Sementara data dari Dishub Kabupaten Cirebon tercatat 5.000 kendaraan melintas setiap jamnya. Diperkirakan lonjakan volume pemudik motor akan terus meningkat hingga sore nanti. Nah, ini pemirsa, berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan juga tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik terutama bagi
pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik lebaran terjadi pada Kamis malam nanti. Ya pemirsa, meski sidang isbat baru digelar sore nanti, namun ada beberapa kelompok umat Islam yang sudah merayakan lebaran. Di Depok, Jawa Barat, ratusan orang jemaah melaksanakan sholat Id dengan merujuk 1 Syawal dari hasil ruqyat hilal global. Sementara di Padang, Sumatera Barat, jemaah Tarekat Naksabandiah juga melaksanakan sholat Id dan menetapkan Syawal 1447 Hijriah berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah. Ratusan warga antusias melaksanakan sholat Id di parkiran sebuah rumah makan kawasan Juanda, Depok pagi tadi. Jamaah ini mengaku penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah merujuk pada hasil ruqyat global. Karena berdasarkan laporan, hilal Syawal terlihat di sejumlah wilayah Afghanistan. Pelaksanaan sholat Id pun berjalan aman dan petugas dari Polsek Sukmajaya nampak berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Sementara di Kota Padang, gema takbir juga sudah berkumandang di Masjid Jami Lubuk Sarik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah juga sudah melaksanakan sholat Id dan menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Penetapan 1 Syawal ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah, hisab dan ruqyat atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati ketika menyalakan rokok karena bisa merugikan orang lain. Diduga gara-gara puntung rokok, belasan ton pipa air di Keramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api membakar belasan ton pipa milik perusahaan air di sebuah lapangan di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena kebakaran melanda material mudah terbakar serta angin kencang yang ada di sekitar lokasi. Setelah hampir 2 jam, api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang jatuh di atas kabel optik lalu menyambar ke belasan ton pipa. Kebakaran juga melanda sebuah rumah mewah di Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Selain bangunan, api juga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. 4 penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan sebanyak 3 kali sesaat sebelum api berkobar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kini saya ajak Anda untuk bergabung dengan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak dan di Lami Aulia di rest area kilometer 57. Yang pertama kita menuju Salam untuk informasi terkini dari Pelabuhan Merak. Salam, hingga siang ini apakah kendaraan pemudik yang akan menyeberang masih padat? Ya, David dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini informasi dari yang kami dapatkan bahwa dari pantauan kami di lapangan untuk arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini terpantau ramai lancar. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan hingga sepanjang 5 km dan hingga menyentuh di pintu keluar gerbang tol Merak. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini antrian kendaraan hanya terlihat pada dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, di mana untuk antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam kapal. Dan untuk area kantong parkirnya sendiri di dermaga eksekutif saat ini juga sudah mulai terisi penuh. Artinya untuk arus lalu lintas ini masih bisa kemungkinan terjadi adanya lonjakan penumpukan ataupun juga lonjakan volume kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam untuk penumpang saja ini sudah ada lebih dari 180
ribu penumpang yang sudah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan ini mencapai lebih dari 44 ribu kendaraan, yang artinya hari ini kemungkinan akan jauh lebih tinggi, mengingat untuk data dari PT ASDP ini memperkirakan bahwa untuk lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan maupun juga untuk penumpang ini ada di angka 9%. Sementara untuk data real time-nya per hari kemarin ini masih berada di angka 6%. Artinya masih ada kemungkinan bahwa hari ini memang masih menjadi puncak arus mudik di hari kedua di Pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa memang untuk waktu favorit yang menjadi waktu perjalanan favorit begitu bagi masyarakat atau pemudik ketika melaksanakan perjalanan mudik melalui di Pelabuhan Merak ini terjadi pada waktu gelap, terutama setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang banyak dilaksanakan oleh para pemudik untuk mulai melakukan aktivitas perjalanan mudiknya mulai dari waktu berbuka puasa. Tapi yang paling banyak dilakukan ataupun juga paling banyak volume kendaraannya ini terjadi setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa lonjakan peningkatan volume kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak ini masih mungkin saja bisa terjadi karena memang masyarakat melakukannya pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada hari ini. Misalnya saja pada waktu siang hari ini matahari ini bersinar kurang lebih di angka 30 derajat Celcius yang tentunya ini menghambat dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik sehingga memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap. David. Baik, Salam. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kita ke Dilami Aulia di kilometer 57. Bagaimana suasana terkini di rest area kilometer 57, Dilami? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Kalau memantau di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, di sini kendaraan pribadi masih mengantri ya di rest area. Dan memang kendaraan ini didominasi oleh kendaraan berplat B, di mana diindikasi sebagai pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun ke arah Jawa Barat menggunakan atau keluar di gerbang tol Cikampek Utama, David. Kemudian kalau misalnya melihat tadi di jam 9 pagi sempat terjadi penutupan rest area untuk sementara waktu dikarenakan volume kendaraan di dalam ini sudah penuh, kemudian kantung parkir juga sudah penuh, sehingga tadi banyak sekali kendaraan yang diparkirkan di bahu jalan dan para pemudik ini lebih memilih untuk berjalan kaki ke kawasan rest area untuk beristirahat. Kemudian David dan juga pemirsa, dihimbau jika Anda lelah memang sebaiknya beristirahat di rest area selama 30 menit. Hal ini dilakukan dalam menghindari kepadatan nantinya di jalur utama. Kemudian memang rest area kilometer 57 ini jadi rest area favorit karena memiliki fasilitas lengkap mulai dari toilet, musola, taman bermain, kemudian tempat beristirahat, sehingga banyak sekali pengunjung yang bahkan menetap lebih dari 30 menit. Nah, hal inilah yang memang disayangkan, sehingga kembali dihimbau untuk beristirahat hanya sementara saja. Nah, kalau melihat dari rekayasa arus lalu lintas di tol 57 ya David ya, ini ramai lancar, namun memang terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan hari kemarin. Hari ini ada 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas, sehingga pihak dari Korlantas masih memberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow, di mana awalnya dari kilometer 55 hingga kilometer 70, kemudian diperpanjang dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Kemudian kami juga sempat memantau terjadi kemacetan di kilometer 48 hingga kilometer 57, karena tadi banyak sekali masyarakat yang memang kelelahan dan memilih untuk beristirahat di rest area. Namun di rest area 57 ini kembali penutupan dan juga pembukaan situasional melihat dari volume kendaraan yang ada, sehingga dihimbau untuk masyarakat melakukan istirahat di rest area lain selain dari 57. Apabila Anda menuju ke Bandung bisa beristirahat di tol Cipularang rest area kilometer 88, dan apabila ingin ke tol Trans Jawa bisa beristirahat di tol Cipali kilometer 86 atau 102. Sementara demikian, David. Ya, baik Dilami, terima kasih untuk informasinya, dan Salam juga terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali ya rekan-rekan. Dan pemirsa, kini kami ajak Anda ke stasiun Pasar Senen untuk laporan terkini arus mudik di sana. Yasmin Atania akan melaporkannya untuk Anda.
Pemirsa, moda transportasi kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi warga yang hendak melaksanakan perjalanan mudik di momen libur Lebaran 2026 ini. Terbukti di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini terpantau ramai oleh para calon pemudik yang akan melaksanakan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api ke sejumlah wilayah. Adapun wilayah favorit seperti Surabaya, kemudian Semarang, Yogyakarta, Purwokerto hingga Bandung. Berdasarkan data terbaru dari PT KAI untuk hari ini ada lebih dari 18.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah wilayah. Adapun secara keseluruhan untuk volume penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daup 1 Jakarta hari ini mencapai 52.330 penumpang dan ini masih sifatnya dinamis. Jika berbicara terkait dengan puncak arus mudik di wilayah Daup 1 Jakarta, sejauh ini tercatat terjadi di hari kemarin 18 Maret 2026 ada sebanyak 53.576 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daup 1 Jakarta. Namun bagi Anda pemirsa yang baru ingin berencana mudik menggunakan kereta api jarak jauh, jangan khawatir. Dari mulai hari ini sampai dengan 1 April 2026 masih tersedia sekitar 300.000 lebih tiket. Kemudian bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudik hari ini menggunakan kereta api juga diharapkan untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari adanya keterlambatan. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Ade Supriyatna, Ayus melaporkan. Selanjutnya kita menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada Nata Arman yang akan melaporkan untuk Anda. Pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar setelah diberlakukannya sistem one way atau satu arah pada kemarin, tepatnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa Anda saksikan pemirsa, terkait dengan kondisi volume kendaraan memang bisa dikatakan masih meningkat. Namun untuk kepadatan ini sudah mulai agak renggang dan bahkan kecepatan rata-rata antar kendaraan ini sekitar 60 sampai dengan 80 km per jam. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan seperti kemarin-kemarin. Dan memang jika kita bandingkan dengan kemarin ini sangat kontras sekali. Karena mengapa ketika subuh kemarin ini sempat terjadi lonjakan antrian kendaraan yang begitu parah meskipun sudah diberlakukan sistem one way sepenggal. Namun tadi ketika pagi hari sampai dengan siang ini belum ada ditemukannya penumpukan atau antrian kendaraan yang sampai mengular bahkan sampai dengan berkilo-kilometer. Kemudian juga ada pun beberapa lokasi titik yang menjadi lokasi kemacetan. Yang menjadi sumber dari kemacetan itu sendiri adalah yang pertama gerbang tol, yang kedua adalah rest area, dan ketiga adalah terkait dengan musibah laka lantas. Adapun yang pertama seperti gerbang tol, banyaknya masyarakat yang tidak aware dan juga tidak memperhatikan saldo e-tol sebelum keberangkatan. Inilah yang menjadi permasalahan utama karena idealnya dalam satu kali melakukan transaksi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik saja. Namun karena saldo e-tol tidak cukup sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu durasi 1 sampai dengan 2 menit. Diharapkan segala sesuatu harus dipersiapkan secara matang guna lancarkan arus mudik 2026 agar bisa lebaran bersama dengan keluarga secara nyaman dan juga aman di jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Seto Pratomo, iNews melaporkan.